Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal untuk kurikulum 2013. Ini ada di kelas 11, pelajarannya fisika mengenai gelombang. Nah, salah satu topiknya gelombang bunyi. Nah, salah satu rumus yang dibahas mengenai efek Doppler. Nah, apa ya efek Doppler itu ya? Jadi efek Doppler itu ceritanya mau mendengar, ada pendengar dan ada sumber bunyi. Kalau sumber bunyinya mengeluarkan frekuensi, pendengarnya diam aja. Nah, itu yang didengar bagaimana? Kalau misalnya sumber bunyinya menjauh, mendekati, pendengarnya menjauh, mendekati, tentu berbeda dong ya yang didengarkan, yang terdengar. Nah, jadi Bapak Doppler meneliti, menemukan rumusnya ya. Oke, frekuensi klakson didengar pengamat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi seorang pengamat yang diam. Oh, pengamatnya diam. Jika klakson mobil, nah ini sumber bunyi ya, memancarkan gelombang berfrekuensi 200 Hz. Kalau gitu si mobil itu adalah sumber bunyi ya. Jadi frekuensi sumber bunyinya itu 600 Hz. Kecepatan sumber bunyinya 20 meter per sekon. Kecepatan pendengarnya 0 karena dia diam. Nah, gitu ya. Berapa frekuensi yang akan didengar oleh pengamat? Gunakan kelajuan suara. Kelajuan suara itu V di udara gitu ya, 340 meter per sekon. Oke. Jadi kita tulis dulu rumusnya ya. Frekuensi pendengar V plus minus VP, V plus minus Vs dikali Fs. Nah, rumusnya efek Doppler begini. Nah, kita tulis diketahuinya dulu ya. Kita buat penjelasan. Fs itu frekuensi sumber. Satuannya apa? Frekuensi sumber itu satuannya Hz. Fp frekuensi didengar. Gitu ya. Satuannya apa? Satuannya Hz juga. Nah, sekarang berikutnya, V ini adalah kecepatan atau cepat lambat suara di udara, meter per sekon. VP, nah VP itu kecepatan pengamat atau pendengar, ya meter per sekon juga, meter per sekon. Nah, untuk VP-nya ada dua, gini, bernilai plus kalau dia mendekati si sumber. Jadi idenya gini, kalau mendekati sumber berarti kerasa lebih keras gitu ya. Nah, ini kan posisinya di atas ya, pembilang penyebut. Jadi supaya lebih kencang berarti ini V ditambah. Nah, logikanya gitu. Minus untuk menjauhi. Jadi misalnya sumbernya di mana, kita paginya berlawanan arah, kan jadi lebih kecil suaranya. Nah, makanya di minus. Nah, sekarang untuk Vs ini kebalik. Vs soalnya ada di penyebutnya. Vs itu kecepatan sumbernya. Nah, misalnya tukang sayur, tukang sayurnya mendekati atau menjauhi gitu ya. Nah, ini kan ada di bawah. Nah, kalau dia mendekati itu harusnya kan kedengarannya tambah keras gitu ya. Nah, jangan plus. Kalau plus nanti sesuatu dibagi ini plus nih, besar. Jadi nanti jawabannya jadi kecil. Kasih minus. Nah, kalau dia menjauhi, kan suaranya jadi tambah kecil. Nah, harusnya ini kasih plus. Kenapa kasih plus? Jadi nanti di bawah angkanya gede. Jadi sesuatu dibagi angkanya gede. Jadi nanti dia jawabannya kecil. Itu ya, kalau menjauhi jadi kecil. Ini kebalik karena dia di atas plus di atas plus minusnya sesuai logika. Dia ada di bawah. Jadi lawanan, ya. Mendekati malah minus gitu. Oke. Nah, bagaimana kayak gini? 0 nggak gerak. Oh, berarti di atas nggak usah. Kita rangkai dulu ya buat rumus soal ini. Nah, dia pengamat diam berarti nggak usah ditambah. Nah, sumbernya bagaimana? Menjauhi. Oh, menjauhi malah plus. Nah, begitu ya. Oke. Sekarang diisi V-nya. V, nah ini cepat lambat bunyi 340 ditambah Vs nya 20, Fs nya 600. Kalau
begitu 340 dibagi 360 dikali 600. Nah ini pilihan gandanya ternyata nggak usah dikerjakan ya, coret-coret saja. Nah ini non coret, ternyata sudah ada ya, 34 per 36 dikali 600. Tuh 34 per 36 tuh nggak sampai 1. Kalau 36 per 36 kan 1 ya. 34 per 36 kurang dari 1 kali 600. Nah jadi nanti jawabannya lebih kecil dari 600. Ya betul, karena menjauhi. Haset dipilih yang A. Oke, bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Makasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.